Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa astaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum qala qailum minhum kam labistum qalu labisna yawman aw ba'da yawm qalu rabbukum a'lamu bima labistum fab'astu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal madinati falyandur ayyuha azka ta'ama falyatikum birizqin minhu wal yatalaqqaf wa la yushiranna bikum ahada. Surat Al-Kahfi ayat 19. Niki wingi sampun kula maknani sampai ayat 20 ya. Niki langsung mawon kula napa terangaken sawan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ay kama fa'alna bihim ma dzakarna fa'asnahum ay ayqatnahum liyatasaalu bainahum an halihim wa muddati lubsihim. Wa kadzalika ay kama fa'alna bihim ma dzakarna, seperti halnya kami telah melakukan kepada para ashabul kahfi apa yang telah kami lakukan, apa yang telah saya lakukan, Allah Ta'ala lakukan kepada mereka. Ay ba'asnahum ay qatnahum, kami bangunkan mereka dari tidur panjang mereka. Tujuannya napa liyatasaalu bainahum an halihim wa muddati lubsihim. Tujuan Allah Ta'ala membangunkan mereka dari tidur lama mereka adalah agar mereka saling bertanya. Liyatasaalu bainahum, agar diantara mereka saling bertanya. Saling bertanya napa an halihim, dari kondisinya mereka bagaimana. Wa muddati lubsihim, dan berapa lama mereka tinggal di dalam gua itu. Ya. Qala qailum minhum kam labistum. Ada satu dari mereka ashabul kahfi bertanya kepada yang lain, berapa lama kamu menempat tinggal di gua ini? Kam labistum? Qalu labisna yauman aw ba'da yaum. Ada yang menjawab labisna yauman aw ba'da yaum, kita ini menempat mungkin satu hari full atau hanya sebagian hari saja. Ya. Kenapa kok ada yang menjawab seperti itu? Cuma satu hari atau cuma sebagian hari? Li'annahum dakhalu al-kahfa inda tulu'i syamsi wa bu'isu inda hurubiha. Karena para ashabul kahfi itu masuk gua kondisinya dalam keadaan pada waktu pagi, pada waktu munculnya matahari. Abang ngomong kayak jam sak meniki lah, malbu gua itu dalam keadaan tulu isyamsi, keluarnya matahari. Ada tulu, ada waktu duha. Dibolak-balik tak terang ya. Kalau tulu itu memang matahari muncul. Kalau waktu duha itu matahari muncul dalam keadaan sudah kurang lebih setinggi tombak kalau nggak salah. Ya. Lah dulu syams itu lebih dulu. Kira-kira lek saiki dulu syams ini setengah 6 lah. Itu wis tulu. Atau bahkan sudah jam 5.15 tadi. Itu waktu tulu syamsi. Waktu tulu syamsi para ashabul kahfi masuk, kemudian tertidur, dibangkitkannya, bangunnya itu kondisinya inda hurubiha, tatkala matahari terbenam. SKT maghrib itu loh, para ashabul kahfi dibangunkan oleh Allah Ta'ala dari tidur panjangnya, sehingga fadhannu annahu hurubu yaumid dukhuli, sehingga para ashabul kahfi itu mengira bahwa terbenamnya itu merupakan terbenamnya hari tatkala mereka masuk gua. Kan ngono toh? Mereka masuk tatkala tulu syamsi dan dibangunkan di waktu hurub syamsi atau waktu terbenamnya matahari. Lah mereka mengira bahwa terbenamnya matahari ini merupakan terbenamnya matahari di mana mereka masuk.
Itu prasangka dari mereka, sehingga ada yang menjawab secara tegas, qalu labisna yauman aw ba'da yaumi, kira-kira kita itu menempat ya cuma 1 hari full atau cuma sebagian hari lah. Wong mang melbune tulu syamsi saiki terbenam. Lanjut. Summa qalu, kemudian ada yang menjawab lagi, mutawaqqifina fi dzalik. Mutawaqqifin itu dalam keadaan dia itu tidak mau menjawab. Tawakuf itu artinya mauquf. Dia itu memberhentikan dirinya dari yang namanya menjawab. Sehingga langsung tegas menjawab, Rabbukum a'lamu bima labistum. Tuhan kalian semua, yakni Allah Ta'ala, Maha tahu terhadap seberapa lama kalian semua menempat. Seberapa lama kalian semua menempat di gua ini. Ada yang menjawab seperti itu. Nanti alasannya saya jelaskan. Tafsir Jalalainnya Rian. Fab'asu ahadakum biwarikikum bisukuni ra'i wa kasriha bifiddatikum hadihi ilal madinah. Yuqalu inna al-musammatu al-ana tortus. Ya. Yang satu ini melanjutkan omongannya dengan kata fab'asu ahadakum biwarikikum hadi ilal madinah. Hendaknya kalian semua mengutus salah satu orang dari kalian semua dengan membawa uang perak ini menuju ke perkotaan untuk membeli makanan. Budalo siji ya ge. Gawe tuku panganan. Kamu cara bahasa kasarane ngomong anu Pak. Tangi turu iki luwe iki. Ndang kuwi duwike. Uang peraknya itu ambilan bawa ke perkotaan sana buat beli makanan. Ya, al-warik niku menggunakan kasrohnya ro atau juga bisa dengan menggunakan sukunnya ro, bisa warik, bisa warkikum, biwarkikum atau biwarikikum. Ai bifiddatikum, uang perak kalian. Zaman biyen niku ya uangnya itu pakai uang dinar, uang emas atau uang dirham, uang perak. Bolak-balik pokoknya nang fikih ono bahasa 1 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas. Tak baleni maneh, 1 dinar itu 4,25 gram emas. Cara saiki ngono kurang lebih ya 4 juta lah, guys. Gampangane ngomong. 1 gramnya kurang lebih hampir 1 juta atau 1 juta. Jadi cara dipukul rata 4,25 gampangane saiki 1 dinar itu 4 juta. Nah, dirham itu terbuat dari perak. Pada zaman dahulu dirham 1 dinar itu setara dengan 10 dirham. 1 dinar itu setara dengan 10 dirham perak. Tapi kalau sekarang jauh ya, selisihnya emas sama perak itu jauh. Kalau dulu nggak begitu jauh. 1 dinar itu setara dengan 10 dirham. Wes. Lanjut. Yuqalu innaha al-musammatu al-ana tortusa. Negara atau perkotaan yang dikehendaki di sini adalah yang dinamakan dengan sekarang dengan kota Tortus. Jadi sesuk nyatete hilang ojo Turtus tapi Tortus. Ini kan aku ceritani kan ngomongnya macane Turtus ya, bukan bahasanya bukan Turtus tapi Tortus. Sifat kira fal yangdur ayyuha azka ta'ama ay ayyu at'imatil madinati halah. Hendaknya dia orang yang diutus membawa uang perak tersebut menuju perkotaan, dia melihat, dia mencari makanan yang paling lezat. Makanan yang paling lezat niku maksudnya adalah makanan-makanan perkotaan yang paling halal, ya, yang paling halal. Fal ya'tikum birizqim minhu. Fal ya'tikum birizqim minhu wal yatalattaf wala yushiranna bikum ahada. Hendaknya orang tersebut dia membawa rizki darinya dan dia hendaknya berhati-hati. Berhati-hati dan menyamar-nyamar. Wala yushiranna bikum ahada. Jangan sampai ada satupun orang yang tahu dan kerasa status kalian, mengetahui status kalian. Kenapa kok harus seperti itu? Harus menyamar-nyamar dan harus jangan sampai ada yang mengetahui status kalian. Para ashabul kahfi tujuannya niki. Innahum iyadharu alaikum yarjumukum au yu'idukum fi millatihim
walang tuflihu idan abada. Karena dikhawatirkan tersuan man nggih. Tersuan rip. Sebentar nih, ini langsung anu nih. Langsung turu ya. Rip gue kate turu apa kerja Rip? Lanjut ya. Bahaya. Jangan sangar tenan ya. Nang mobil turu tapi ya. Heh? Mobil malah turu ya. Iya iya. Nggih, terus man nggih, terus Rip sebentar nih. Kita lanjut. Tujuannya niki diwekasi orang yang mau berangkat ke perkotaan, diwekasi agar dia itu berhati-hati dan agar dia itu menyamar-nyamar. Tidak lain tidak bukan adalah untuk jangan sampai ada yang mengetahui statusnya mereka. Tujuannya adalah sekarang ada innahum iyadharu, karena mereka kaummu itu kalau sampai mengetahui iyadharu alaikum, kalau sampai mengetahui kepada kalian semua status kalian semua bahwa kalian semua itu merupakan ashabul kahfi, yarjumukum ayyaktulukum birrajmi, yang ada kalian semua akan dibunuh oleh mereka dengan cara diranjam. Diranjam itu napa? Dilempari batu. Au yu'idukum fi millatihim, atau kalian semua akan dikembalikan kepada agama kekufuran mereka. Ya, walan tuflihu idan ai in uttum fi millatihim abada. Dan jika kalian mengikuti kembali agama mereka, niscaya kalian semua tidak akan pernah beruntung untuk selamanya. Niki Masya Allah. Sekarang kita bahas agak panjang lebarnya. Tengeriki dikatakan wa kadzalika ba'asnahum. Ya, jadi Allah Ta'ala setelah mentidurkan terhadap para ashabul kahfi dalam tidur panjangnya kurang lebih 309 tahun, Allah Ta'ala kembali membangunkan terhadap para ashabul kahfi. Tujuannya membangunkan mereka niku napa? Liyatasa alu bainahum, agar diantara mereka itu saling mempertanyakan, saling bertanya. Bertanya perihal napa? Perihal kondisi dan perihal berapa lama mereka menempat di gua. Tengriki ingin dikatakan tidurnya mereka yang dawuhnya Syekh Mutal Asy'arawi, beliau dawuh istaghraqo salah sami'ati sanatin wa tis'an asbaha al-maut. Wong tidur dalam jangka waktu 309 tahun iku wis koyok-koyok mati. Bayang nih Pak, turune 309 tahun. Kan jelas kayak wong mati lah, wong mati lek turun lek pirang atus tahun iki. Ngalah-ngalahi wong mati, Pak. Lah tujuannya mereka dibangunkan oleh Allah Ta'ala adalah ba'asnahum liyatasa'alu. Ya. Kami bangkitkan atau bahasanya kami bangunkan mereka, para ashabul kahfi itu tujuannya adalah nopo? Untuk saling bertanya. Jadi ini yang perlu dibahas. Redaksi Al-Quran itu sangat indah sekali. Jadi bahasannya bukan kok aikotnahum. Harusnya kan kalau bangun dari tidur itu jangan dibahasakan bahasa, tapi aikodo, membangun. Kalau bahasa itu maknanya membangkitkan dari kubur. Tapi sengaja di dalam Al-Qur'annya itu diredaksikan dengan bahasa, bukan dengan aikodo, karena ini menyerupakan yang namanya tidur diserupakan dengan mati. Karena lamanya durasi tidurnya para ashabul kahfi yang seolah-olah sudah sama dengan kematian, sehingga tatkala dibangunkan itu bahasanya bukan menggunakan aikodo tapi menggunakan bahasa. Ya, itu redaksi Al-Qur'an. Jadi kudu nepak nih sampai seperti itu yang namanya redaksi Al-Qur'an. Nah, kemudian tujuan mereka dibangkitkan, dibangunkan lagi adalah liyatasa alu bainahum, supaya mereka itu saling bertanya. Dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau tengriki dawuh, ya Allah ya Rabbihu ya Karim,
Ai ahyainahum min tilkan naumatil lati tushbihu al-mauta liyatasaalu bainahum tasa'ula tanazu'in wa ikhtilafin fi muddati lubsihim. Fa in qila hal yajuzu al yakuna ayyakun al-gharadu min ba'sim ayyatasaalu wa yatanaza'u qulna la yabudu dzalik. Ini ada pengungkapan daripada Syekh Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh. Tujuan Allah Ta'ala itu membangunkan mereka itu koyok-koyok yang tertuliskan di sini. Itu koyok-koyok tujuannya remeh. Ditangekno ben wong-wong kabeh iki para ashabul kahfi itu saling bertanya dan geger. Geger bahasa kasarane wong ngoten nggih. Biar mereka itu saling bertanya. Lah apa arti daripada mereka bertanya itu loh, apa maksudnya? Masa digugah atau kau turuni yang panjang seperti itu, yang seperti mati itu, mek tujuannya agar mereka saling bertanya. Apa faedah besarnya mereka saling bertanya itu apa? Jawabnya Fakhruddin Ar-Razi tengah iki dawuh, qulna la yaqudu dari kali anam idza tasaalu in kasyafa lahum min qudratillahi ta'ala umurun ajibatun wa ahwalun gharibatun. Ternyata berangkat daripada saling bertanya itu tujuannya adalah sangat besar sekali. Yaitu apa? Gara-gara mereka saling bertanya, akhirnya nanti lama-kelamaan akan terungkap bukti kekuasaannya Allah Ta'ala daripada perkara-perkara yang sangat menakjubkan. Ya dah, lan iku mang tangi turu, gak atik saling bertanya, langsung jaluk mangan, gak bani ngomong ngono ya. Langsung jaluk mangan, gak atik geger dhisik mempertanyakan perihal berapa lama mereka menempat di gua, maka tidak akan terungkap. Tidak akan terungkap berapa lama mereka menempat di gua tersebut, yang mana durasi yang lama tersebut itu merupakan termasuk daripada tanda kekuasaannya Allah Ta'ala. Karena liyatasa'alu itu merupakan tujuan yang sangat agung agar nanti terungkap. Agar terungkap yang namanya mereka durasinya yang lama menempati gua tersebut itu agar terungkap, sehingga terungkaplah bukti kekuasaannya Allah Ta'ala. Yang ini jawabannya. Terus dilanjutkan lagi. Qala qailum minhum kam labistum. Ada satu yang bertanya, berapa lama kamu menempat di gua ini? Kalau tengeriki ada yang mengatakan yang tanya ini qala qailum minhum ay wahidun minhum wa kabiruhum wa ra'isuhum maksal mina. Harakate Suryani iki rada angel. Yang bertanya berapa lama kalian semua itu menempat di gua ini adalah salah satu dari mereka. Yang bertanya ini adalah orang yang paling sepuh dan orang yang paling menjadi pemimpinnya mereka. Ketuae sing takok, kamu semua ini menempat di gua ini selama berapa lama? Kadarnya berapa lama? Namanya yang bertanya, pemimpinnya ini adalah Maksil Mina. Kurang lebih harakatnya seperti itu ya. Akhirnya yang lain menjawab, qalu labisna yauman au ba'da yaum. Ada sebagian daripada mereka yang menjawab, kita itu menempat dalam jangka waktu 1 hari atau hanya sebagian hari. Aunya di sini berfungsi sebagai au yang lisyak. Au yang faedahnya lisyak, karena ini ya Allah ya Rabbi ya Karim merupakan sebuah keraguan daripada orang yang menjawab. Au lisyak minhum litaraddudihim fi hurufis syamsi wa adamihi. Kira-kira ya kita itu menempatnya di gua ini kurang lebih satu hari full atau hanya sebagian hari. Jawabnya satu orang dari mereka ada yang menjawab seperti itu. Kenapa kok sampai menjawab seperti itu? Karena dengar iki dikatakan ya Allah ya Rabbi ya Karim, karena mereka itu masuk kepada para ashabul kahfi itu masuk gua tatkala matahari muncul. Tatkala matahari muncul dan dibangkitkan tatkala matahari
terbenam, sehingga mereka menyangka bahwa matahari terbenam itu seolah-olah pada pemahaman mereka itu merupakan hari di mana mereka mulai masuk di gua. Ngoten loh. Komentarnya Syekh As-Sawi, harusnya redaksi yang ada dalam tafsir Jalalain itu bukan li'annahum takhalu, tapi li'annahum namu. Jadi cerita lengkapnya kemarin kan sudah diceritakan bahwa para ashabul kahfi itu ora kok langsung teko nang gua marang enten langsung tidur mboten. Tapi teko marang enten jago, marang enten ibadah dhisik, marang ngono mangan, marang jagongan baru turu. Baru para beliau-beliau itu tidur. Jadi beliau itu tidurnya itu setelah matahari muncul. Sak marini matahari muncul baru mereka beliau-beliau niku marini jagongan kait sare, dan bangunnya itu tatkala napa terbenamnya matahari, sehingga seolah-olah merasa bahwa ini cuma satu hari. Kemudian akhirnya ada satu yang menjawab, kalau ini lebih keterangannya sama persis yang didaukan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi. Kalau dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, qalu labisna yauman aw ba'da yaum, tengriki beliau mengatakan waqat akhadha al ulama min hadzal qaul annahum hina tasa'alu hadza su'al lam yajidu fi dawatihim syai'an yadullu ala mururi zamanin tawilin haitsu wajadu anfusahum alal halil lati namu 'alaiha falam yatahayyar masalan haluhum minasyababi ila syaikhukhah walam yatahayyar sya'ruhum masalan ilal bayat lidzalika qalu labisna yawman aw ba'da yaum walau wajadu anfusahum syaiban laqaddaru az-zaman al-munasib li hadzal syai'. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, kalau ada yang satu yang menjawab bahwa mengira dia itu cuma menempat di gua itu cuma satu hari atau bahkan cuma sebagian hari, maka para ulama ada yang menyimpulkan bahwa mereka itu dibangunkan dari tidur panjangnya selama 309 tahun itu dalam keadaan tidak ada yang berubah satupun dari jasadnya beliau para ashabul kahfi. Rambutnya yang hitam tidak berubah menjadi putih, wajahnya yang masih kencang bahasanya gitu ya, itu tidak berubah menjadi apa bahasanya, keriput ya, sehingga mereka niku dengan menjawab dengan mantapnya ya cuma satu hari atau sebagian hari. Karena apa? Karena andai kan semua para ashabul kahfi itu terbangun dalam keadaan rambutnya panjang, rambutnya putih, kukunya panjang, niscaya mereka akan nggak menjawab cuma satu atau sebagian hari. Cara dinalar kan ngono ya. Lane rambutnya wis putih dawa, pasti nggak akan ada yang mengira bahwa menempatnya itu cuma satu hari atau sebagian hari. Mesti kira-kira, lho lek rambutku dawa, putih, ya kira-kira nang kene ya 10-an tahun dong awake dhewe mlebu biyen dalam keadaan si enom. Kan seperti itu ya. Ini satu pendapat dan saya lebih setuju dengan pendapat yang ini tadi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kemudian ada yang menjawab summa qalu mutawaqqifina fi dzalik rabbukum a'lamu bima labistum. Kemudian ada yang menjawab bahwa sebagian menjawab dengan jawaban yang tawakuf, artinya tidak memberanikan diri untuk memastikan berapa lama berada di dalam gua. Tawakuf ya, memberhentikan dirinya untuk memastikan jawaban. Ada yang ngomong di sini mutawaqqifina fi dzalik rabbukum a'lamu bima labistum. Kalau versi yang ada di dalam ya Allah ya Rabbi ya Karim tengriki daunya Imam Fakhruddin Ar-Razi, ada yang mengatakan ya Allah ya Rabbi ya Karim qala Ibnu Abbas huwa ra'isum yamli kharadda ilma dzalika ila Allah ta'ala li'annahu lamma nadhara ila asy'arihim wa adfarihim wa bisyrata wujuhihim ra'a fiha asarat taghyir asyadid fa'alima anna misla dzalika taghyir la yahsulu illa fil ayyamit tawilah. Ada pendapat yang mengatakan bahwa
satu orang yang mengatakan Rabbukum a'lamu bima labistum, Tuhan kalian itu yang maha mengetahui terhadap kadar berapa lama kalian semua itu menempat di gua ini. Orang ini mengatakan seperti ini, tidak berani menjawab secara pasti. Ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa orang ini tidak berani memastikan karena nopo melihat adanya perubahan di rambut. Nah ini melarat tadi kan sudah saya sampaikan ya, khilaf. Tapi saya setuju dengan pendapat yang mengatakan mereka semua terbangun dalam kondisi waktu beliau-beliau memulai tidur. Si enom, si ganteng, si putih, rambut ora dawa, ora putih, wajah ora dadi keriput. Sehingga menurut pendapat ini satu yang menjawab bahwa mutawakkifina fidzalik tidak berani menjawab secara pasti, ini tidak lain tidak bukan adalah karena memang ini bentuk adab, bentuk berhati-hati terhadap sebuah kepastian dan bentuk husnil adab seperti yang didawuhkan oleh Imam As-Sawi, hadza tafwidun minhum li amrillah ihtiyatan wa husna adabin. Jawaban yang seperti ini ada yang mengatakan karena memang ada yang mengatakan bahwa memang ini karena mereka melihat ada perubahan di rambut dan juga yang lainnya. Ada yang mengatakan loh enggak, mereka itu dibangkitkan dalam keadaan sama persis kondisinya seperti tatkala mereka niku dalam keadaan tidur. Hanya saja mereka menjawab seperti itu tidak lain tidak bukan karena memasrahkan kepada Allah Ta'ala sebagai bentuk berhati-hati ya, dan sebagai bentuk husna adabin, etika yang baik. Gak perlulah memastikan berapa hari, berapa tahun, berapa abad ya. Itu Rabbukum a'lam bima labistum. Allah Ta'ala yang maha tahu. Sing penting niki babasu ahadakum biwarikikum bisukuni ra'i wa kasiyah hadihi ilal madinati yuqalu inna al-musama al-an turtus bifathir ra. Sing penting saiki ndang ada satu dari kalian semua membawa uang perak ini menuju perkotaan. Kota tersebut dinamakan kota Tortus. Kota Tortus. Tujuannya napa? Teng mriki uangnya ini, uang perak ini hadihi ay hadhihi daraim allati kanat ma'am fi min buyuti abaihim fa innahum anfaqu ba'daha qabla naumihim wa baqiya ba'daha ma'ahum fa wada'uhu inda ru'usihim hina namu wa kana 'alaiha ismu malakihim Dakyanus wa kana al-wahid minhum qadra khuffi waladin naqah as-sohir. Niki lho teng mriki kejelasan. Ada sedikit kejelasan mengenai uang koin peraknya para Ashabul Kahfi. Bahwa koin atau uang peraknya Ashabul Kahfi ini merupakan uang yang mereka dapatkan tatkala mereka mau berangkat ke gua. Mereka itu mengambil daripada rumahnya orang tua mereka masing-masing. Napa? Mereka semua mengambil dari rumahnya orang tua masing-masing. Jaluk duit nang bapake dhewe-dhewe. Akhirnya dibawa dan bentuk koinnya itu tengriki akan besarnya kurang lebih itu sekadar sepatunya anak onta. Ya, ngerti dhewe lah sikile unta gedene sak pira ya kira-kira sekian lah. Cara gedene kira-kira sekian. Ora koyo koin 500 kan kecilian, kurang gede. Kira-kira sekian. Lingkarannya sak lingkarane jaran wis, sak lingkarane jaran padha ambek jaran, sikile jaran, anak jaran atau anak nang kene anak unta. Sak gedene sakmun. Yang mana di situ tertuliskan nama raja mereka yaitu Raja Dakyan. Jadi gedene sakmene marang ngono koin peraknya itu ada tulisannya Dakyanus. Marang dan tujuannya napa? Kan dibawa menuju perkotaan tujuan fal yang dur ayyuha azka ta'ama. Hendaknya kalian dari kalian semua niku membawa napa
dengan uang tersebut bisa untuk digunakan membeli makanan yang paling enak, yakni makanan yang halal. Kalau di tafsir Fakhrul Razinya, sing jenenge koin yang sebesar ini peraknya, itu ada yang mengatakan bukan tertulis nama, tapi tergambarkan bentuk Raja Dakyanus malah. Tengeriki beliau dawuh wa kanat ma'ahum darahimu alaiha suratul malik alladzi kana fi zamanihim yakni bil madinatil lati yuqalu laha al yauma tartus wa hadhil ayah tadullu ala anna sa'ya fi imsaki zat amrun muhimun masyru'un wa annahu la yubtilu at-tawakkul. Tengeriki dikaaken. Jadi ada yang mengatakan yang tertulis di koin tersebut, uang perak tersebut itu bukan hanya sekedar nama, tapi ono gambar Raja Dakyanus. Wis padha mek dhuwit-dhuwit saiki ngono lho, Pak. Ono gambare presiden. Kan seperti itu ya. Ada gambar presidennya, ada gambar Raja Dakyanusnya. Lah, jeneng ulama, aku senengi ulama kan ngeten iki. Jadi bisa menyimpulkan. Dan disimpulkan di sini. Kan ceritanya itu kan Ashabul Kahfi membawa uang ini hasil pemberian daripada orang tuanya tatkala mereka masing-masing mau menuju gua. Lah sebelum mereka masuk gua, uang ini sebagian disedekahkan, sebagian itu disimpan. Para ulama menyimpulkan bahwa yang namanya menyimpan uang itu tidaklah dianggap sebagai perkara yang membatalkan terhadap tawakul. Dan ini bahkan dianggap sebagai perkara yang disyariatkan. Jadi yo rodok disyariatne Pak, awak dhewe nyimpen duit iki rodok disyariat. Ini nanti pembahasannya kalau kamu pengen pembahasan lebar masalah tawakal ini. Bahasane wong tawakal. Bahasane Mas Dari kudune tawakul, itu tawakal. Tawakul itu bagaimana? Ini dijelaskan dalam Ihya. Wong tawakal itu kok macam-macam. Ya, ana wong tawakal iku macam-macam. Nek niru Kanjeng Nabi, iki lek niru Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku mboten purun sare kecuali semua hartanya itu sudah diberikan kepada orang-orang. Pokoknya nek nang jero omane nang daleme Kanjeng Nabi iki sik ana daharan, bingung. Dikekne nang wong-wong. Lah ade ya gak sanggup, Pak. Nang omah ana panganan, ana sembarang sak gurunge turu dikekne wong-wong ngono iku ya gak sanggup. Ya nyimpen lah bahasa. Nanti pembahasannya sampean lihat sendiri nanti di Ihya-nya. Ada yang mengatakan masalah orang itu menyimpan uang dengan kadar yang mencukupi dia selama 1 bulan, nggak masalah. Menyimpan uang dengan kadar yang mencukupi dia selama 1 tahun itu nggak masalah. Itu tidak membatalkan tawakal. Nanti lebih lengkap. Pokoknya di sini simpulkan nyimpen duit sing tujuannya untuk menjadikan sebagai persiapan. Itu termasuk daripada perkara yang penting dan disyariatkan. Ya, sampai bepek. Pun, nang ngriki ngoten. Dilanjutkan lagi, falyandur ayu askata aman. Ayo golek ono, tolong carikan kamu yang bawa uang itu carilah makanan yang paling lezat. Makanan yang paling lezat ini duduk makanan sing gur paling enak tok, tapi pancen makanan sing halal. Tengeriki dingendikaken kalian Imam Fakhruddin Ar-Razi ai ahalla bahasane ngeten. Yakni makanan yang paling halal. Ahallu dzabihatim li annam kana minhum man dhabaha lit tawahid wa kana fihim qaumun yukhfuna imanahum fa talabu ayyakuna ta'amuhum min dzabihatil mu'minin niki lho. Karena kebanyakan dari mereka itu menyembelih hewan tidak lain tidak bukan tujuannya adalah untuk mereka persembahkan kepada berhala sesembahan mereka. Sehingga kalau suatu hewan itu disembelih untuk dipersembahkan selainnya Allah Ta'ala, itu hukum dzabihahnya sembelihannya itu haram. Ya, kalau nang Jawa ya si rada sering terjadi menyembelih untuk dewa siapa, menyembelih untuk penguasa laut, menyembelih untuk penguasa sawah. Sing rada akeh model kayak ngene iki, Itu namanya menyembelih untuk persembahan kepada selainnya Allah Ta'ala mboten parang.
Itu membuat dzabihahnya mboten halal. Lah ada sebagian orang yang memang menyimpan imannya. Ingat mesti diomong ya, ada dua prajuritnya raja salah satunya yang di situ niku menyimpan keimanannya sehingga mereka itu ingin mendapatkan makanannya hewan sembelihan yang makanannya itu berupa hewan sembelihan dari sembelihannya orang-orang yang beriman. Oh, ngeri iki tinggal akan kata. Terus kelanjutannya, kebanyakan daripada mereka itu memang orang-orang majusi bahasanya dengan ingat. Paling dur ayu aska ta'am. Terus dilanjutkan fal ya'tikum birizkim minhu. Fal ya'tikum birizkin minhu. Hendaknya dari kalian dan hendaknya orang tersebut yang dipasrai itu mendatangkan rizki darinya. Mrene ya gawa rizki maksudnya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi yang perlu digarisbawahi daripada ayat ini adalah dawuh fal yangdur ayyuha azka ta'am. Dawuhnya beliau Syekh Mutawalli Asy'arawi lakinnal hadu huna annal ju'a lam yahmilhum ala talabi mutlaqit ta'am bal tarahum harisina ala tazkiyati ta'amihim wa ikhtiyari atyabahu wa atharuhu wa ab'adahu anil haram. Yang perlu kita garis bawahi daripada para ashabul kahfi adalah mereka para ashabul kahfi tatkala sudah dibangunkan oleh Allah Ta'ala dari tidur panjangnya. Setelah mereka melakukan pembahasan berapa lama mereka menempat di gua ini, mereka merasakan rasa lapar yang sangat. Mari turu, kowe turu sewengi ngono. Luwene krasa luwene gak karu. Apa maneh para ashabul kahfi yang tidur dalam jangka waktu 309 tahun. Iku cara luwene wis banget isan, Pak. Tapi sekalipun kondisinya para ashabul kahfi itu sangat lapar, tapi mereka sekalipun dalam kondisi yang sangat lapar tidak lantas membuat mereka itu menjadi sifatin apa ngawur sak karepe dhewe sing penting ndang mangan orang ngurusi halal apa ora. Paham ya? Ini perlu digarisbawahi untuk kita. Kalau kondisi kita sudah sangat kelaparan, kita perlu mengingat bahwa ashabul kahfi setelah tidur dalam jangka waktu 309 tahun tidak lantas langsung golek panganan sak karepe dhewe sing penting mangan. Akan tetapi para ashabul kahfi masih sangat memperhatikan. Tolong carikan makanan yang halal. Padahal wis luwe, Pak. Padahal wis luwe, tapi masih memperhatikan pola makannya. Jangan sampai makanannya itu tidak halal. Lah mongko awak dhewe saiki kondisi gak luwe. Ngerti ana ayam engkung nang ngarep iki gak belean. Mek dijojo ngono ae wis rapopo pangan. Eman-eman lek digua Ini kan jenenge model serampangan. Sak karepe dhewe. Mongko para ashabul kahfi iku dalam kondisi yang sangat lapar, ya. Sangat lapar, masih sangat memperhatikan. Ojo sampai panganan iku gak suci, ojo sampai panganan iku gak halal. Paham ya? Jadi kowe sesuk lek ndelok ono ayam engkung lek gak belehan, gak usah dipangan, gak usah eman-eman. Emanan awakmu dhewe, Pak. Ayam engkung wutuh ngene, barang dibuka gulune wutuh. Muakeh saiki karena jarang yang memperhatikan masalah keabsahan dzabihah. Ini jangan sampai luwene awakmu iki lho sak pira dibanding luwene ashabul kahfi sing wis mari turu dalam jangka waktu 309 tahun wis luwene gak ukur tapi masih sangat memperhatikan. Napa? Masih sangat memperhatikan. Kita lanjutkan lagi. Lanjutannya adalah wal yatalattaf wala yushiron nabikum ahad. At-talattuf dengeriki maknanya adalah wa kadzalika lam yafuthum ayyakunu ala hadarin min qaumihim. Sebisa mungkin ayyatalattafa al-amru hatta la yash'uru bi ahadin minal qaumi, artinya adalah
faman sayadhabu minhum ila hadil muhimmah alaihi ayat kula al Madinah khilsatan. Masuklah ke Madinah atau kota Tortus itu dalam keadaan berhati-hati, dalam keadaan menyamar. Jangan sampai ada yang ketahuan membuat kalian semua itu statusnya ketahuan. Status ashabul kahfinya jangan sampai ketahuan, status keimannya jangan sampai ketahuan. Sehingga ini orang yang ditugas ini berhati-hati. Kenapa kok harus dihati-hati? Innahum iyadharu alaikum yarjumukum au yu'idukum fi millatihim walan tuflihu idzan abada. Karena kalian semua itu kalau innahum iyadharu alaikum, karena mereka para kaum, kalau sampai mereka itu mengetahui terhadap kalian semua status keimanan kalian, status ashabul kahfi kalian, maka yang ada kalian semua akan dibunuh dengan cara diranjam. Atau kalau tidak dibunuh dengan cara diranjam, yang ada kalian semua diperintahkan untuk kembali ke agamanya mereka. Dan kalau sampai kalian semua itu kembali ke agamanya mereka, maka kalian semua tidak akan beruntung untuk selamat. Dawanya Syekh Mutawal Asy'ari, hada ihtiyatun minhum lid-din wa himayatun lil aqidatil lati farru biha. Ini bentuk kehati-hatian mereka untuk menjaga agama, untuk menjaga akidah yang mana mereka melakukan pelarian ke gunung, tidak lain tidak bukan memang untuk menjaga agama dan akidah mereka. Hati-hati. Masya Allah. Oleh ngati-ngati sampai kayak ngene Bang lho. Sing jenenge panganane ya sik diperhatikan masih ya sangat lapar. Agamane ya dihati-hati. Niki para ashabul kahfi. Karena kalau sampai kalian itu ketahuan status imannya, ketahuan status ashabul kahfinya, ya ada mereka akan membunuh kalian semua dengan cara diranjam, dilempari batu. Ini yang lebih didahulukan di dalam ayat ini. Karena nopo? Karena karuan kalian semua dibunuh dalam keadaan di pembunuhannya dengan cara diranjam, dilempari batu. Itu paling ringan masih. Kenapa? Itu masih ringan. Ya sebenarnya itu sebuah siksa dunia bahasanya ngaten. Enggak ada orang yang betah itu sulit sebenarnya. Itu sebuah hal yang berat, tapi masih ringan dibanding dengan yang setelahnya. Yaitu nopo? Au yu'idukum fi millatihim walang tuflihu idan abad. Atau kemungkinan yang kedua, yaitu kemungkinan yang paling parah, yaitu kalian semua akan dipaksa untuk mengikuti agama mereka, menyembah tauhid, menyembah berhala-berhala, sehingga kalau sampai kalian semua itu kembali, andaikan kalian kembali dan mengikuti agamanya mereka, kalian semua tidak akan beruntung untuk selamanya. Di dunia enggak beruntung, di akhirat juga tidak beruntung. Wa kadzalika a'tsarna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna as-sa'ata la raiba fiha id yatanaza'una bainahum amrahum wa qalu ibnu 'alaihim bunyana rabbuhum a'lamu bihim qala alladziina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Surat Al-Kahfi 21 pun sak menten mawon. Ilahuna wallahu a'lam bissawab. Wah. Batu apa? Bangunan. Nah. Terus? Lah, berarti ngaji ini lah tutup ini. Lah ini lah semari toh. Ketika berada di kekuasaannya raja yang setelahnya itu